Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo serta partai pengusungnya PDI Perjuangan dan juga TPN Ganjar Mahfud merespon keras tindakan dugaan penganiayaan terhadap relawan Ganjar Mahfud oleh oknum anggota TNI. Dan apakah benar penganiayaan ini karena kesalahpahaman atau apakah ada unsur tindak pidana dalam penganiayaan? Kita akan membahasnya lebih dalam, pemirsa, bersama sejumlah narasumber yang telah hadir malam ini di studio. Ada Pak Andika Perkasa selaku Wakil Ketua dari TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, Pak Andika. Malam, Mbak Anggi. Terima kasih sudah hadir, dan kemudian juga lewat sambungan Zoom ada Kapendam 4 Diponegoro, Kolonel Infantri Richard Harrison, dan juga Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Araf. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Baik, malam hari ini kita akan membahas mengenai penganiayaan ke Pak Andika terlebih dahulu. Ini sangat disayangkan, Pak Andika, kurang dari 1,5 bulan lagi, di mana masyarakat mengharapkan adanya pesta demokrasi yang damai, yang tentram. Tapi sekarang ini justru tidak bisa dihindari bahwa adanya perasaan terintimidasi. Ini tanggapan dari Pak Andika sendiri, selaku Wakil Ketua TPN. Bagaimana nih Pak melihat kondisi ini? Ya, kebetulan kan memang terjadinya di masa kampanye secara resmi ini, Mbak ya. Walaupun sebetulnya kita belum tahu motifnya. Jadi biarkan nanti proses pengadilan lah yang kemudian mengungkap apa motif sebenarnya. Tapi yang jelas dugaan atau misalnya pihak yang berusaha mengaitkan itu juga ya akhirnya juga tidak bisa terlalu jelas untuk dipisahkan karena terjadinya di masa kampanye. Yang jelas mungkin TNI harus benar-benar memproses dengan seadil-adilnya dan menunjukkan transparansinya sehingga semua yakin bahwa ini memang insiden yang terjadi dengan motif apapun yang nanti terungkap di proses peradilan. Iya, dan dari Pak Richard sendiri ada tanggapannya ini memang masih berjalan proses penyidikannya, pemeriksaannya. Sejauh ini sudah ada temuan baru yang bisa disampaikan kepada kami, Pak? Terima kasih, Mbak. Ini kejadian kan berawal kemarin tanggal 30. Iya. Ya, kemudian sore harinya itu anggota yang mengetahui, yang melaksanakan, itu sudah diperiksa, langsung dibawa ke Denpom Solo untuk melaksanakan pemeriksaan. Sampai saat ini pemeriksaan terhadap yang dicurigai sebagai pelaku ataupun pelaku sendiri sedang dilaksanakan oleh Denpom Solo, Mbak. Tapi apakah betul memang karena ada kesalahpahaman dalam hal ini, Pak Richard? Kejadian tersebut spontan, Mbak. Spontan karena memang pada saat kejadian tersebut ada kelompok orang-orang yang melewat di depan batalion, di depan kompi, itu menggunakan knalpot brong. Di depan sana menggas-gas, jadi keributan motor itu. Anggota yang sedang bermain voli merasa terganggu, akhirnya keluar. Sehingga terjadi ada beberapa yang di belakang mungkin tidak mengetahui peristiwa tersebut. Nah, terjadilah terpemukulan terhadap orang-orang tersebut. Ya, Mas Al-Araf, tadi Pak Andika sudah memberikan penjelasan bahwa memang ini masih dalam proses penyidikan, hanya saja ini terjadinya justru di masa-masa kampanye. Mas Al-Araf sendiri melihatnya seperti apa atau ada tanggapan apa, Mas Al-Araf, dari kejadian ini? Pertama, tindakan kekerasan yang terjadi di Boyolali ini tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Jadi nggak ada alasan pembenar yang bisa menjustifikasi tindakan kekerasan itu. Betul. Karena itu dalam ruang lalu lintas, itu domainnya institusi penegak hukum kalau ada yang melanggar, apalagi dalam konteks kampanye proses pemilu dan lain sebagainya. Jadi nggak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan kekerasan itu, sehingga kami mengecam hal itu dan butuh proses hukum yang secara transparan dan akuntabel. Yang kedua, proses yang dijalankan oleh Denpom ada satu proses yang standar dilakukan oleh TNI ketika oknum TNI terlibat dalam kekerasan. Pertanyaannya adalah bagaimana proses ini berjalan secara transparan dan akuntabel. Itu pertanyaan besar. Nah, yang ketiga, tentu dinamika ini terjadi dalam ruang yang tidak harus dilacak secara benar tentang intensi dan motifnya gitu. Karena ini dinamika pada konteks politik, pada masa kampanye politik dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah ada dugaan kuat terkait terjadinya kekerasan bermotif politik dalam kasus ini. Nah, untuk kepentingan itu menjadi sangat penting untuk Komnas HAM turun secara cepat untuk menginvestigasi kasus ini, apakah proses ini
sesuatu yang merupakan tindak kriminal ataukah ada kekerasan politik yang berujung pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Nah, menurut saya dalam beberapa kasus-kasus kekerasan seperti dalam peristiwa sebelumnya, dalam beberapa kasus dulu ada peristiwa Cebongan atau ada beberapa peristiwa lainnya, itu ada dua kerja yang dilakukan. TNI melakukan investigasi sendiri dalam insiden bom, tapi pada sisi lain Komnas HAM juga melakukan investigasi sendiri untuk melihat apakah ada motif kekerasan negara atau kekerasan politik di balik hal ini. Jadi buat saya, untuk kerja yang dilakukan oleh Denpom silahkan berjalan, tapi secara lebih lanjut, karena ini dimensi dalam ruang kampanye politik dan ruang-ruang proses politik, maka ada dugaan kuat terkait dengan motif kekerasan politik juga jangan ditutup. Sehingga Komnas HAM lah yang harus bisa menentukan apakah ini benar-benar kriminal biasa atau ada kekerasan politik yang terjadi di dalamnya, yang apakah kemudian ada negara yang bermain di dalamnya sehingga terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Menurut saya Komnas HAM harus segera turun untuk menginvestigasi kasus ini. Jangan diam, karena ini menjadi penting untuk memastikan peristiwa ini tidak kembali berulang. Ya, ini sangat menarik sekali disampaikan Mas Al-Araf. Pak Andika, kalau di militer sendiri dengan kasus seperti ini dan di tengah masa-masa kampanye, memungkinkan tidak sih Pak bahwa pemeriksaan itu dilakukan secara terbuka dan juga bisa disaksikan oleh masyarakat betul-betul transparan begitu, bahwa memang tidak ada korelasi dengan agenda politik dan lain sebagainya? Ya, waktu saya menjabat, misalnya pada saat Ciracas, insiden Ciracas waktu itu, kita kan memberikan update secara rutin waktu itu, seminggu sekali, kepada media dengan harapan agar mereka tahu progresnya seperti apa. Jadi menurut saya transparansi itu diperlukan dan memang harus bisa diakses dan diketahui oleh masyarakat umum, bahkan sampai dengan pengadilan nanti. Ya, berarti dalam hal ini seharusnya memang dari pihak TNI sendiri melakukan segala bentuk penyidikan dan pemeriksaan yang bisa diakses oleh masyarakat nantinya ke depan secara terbuka. Iya, ada tanggapan dari Anda, Pak Richard, bagaimana tanggapan Anda bahwa memang pemeriksaan ini harus bisa diakses secara mudah oleh masyarakat dan betul-betul transparan untuk menunjukkan bahwa memang tidak ada korelasi atau agenda terselubung dari kejadian ini? Nah, untuk kebijakan atau keputusan dari kami, dari Kodam 4 dan Angkatan Darat, itu akan membuka akses sebesar-besarnya. Kemudian kami mendapatkan perintah juga disampaikan oleh Pangdam kemarin, agar perkembangan kasus ini disampaikan kepada media, disampaikan kepada yang lain. Nah, bagaimana kelanjutan dari setiap minggunya, itu akan kami sampaikan setiap minggu, Pak. Iya, dan tadi juga Mas Al-Araf juga menyampaikan begitu Pak Andika, bahwa memang perlu ada investigasi secara terpisah. Sudah sempat dibahas juga nggak Pak dengan teman-teman di TPN bahwa nantinya Komnas HAM juga diminta untuk melakukan investigasi secara terpisah dengan pihak TNI sendiri? Memang bukan TPN Mbak ya, tetapi komunikasi dengan Komnas HAM itu sudah ada. Dilakukan. Dan menurut saya juga nggak ada yang perlu diragukan lagi, siapapun yang misalnya menginginkan akses untuk melakukan pemeriksaan, dalam hal ini Komnas HAM, ya nggak ada masalah. Karena juga tidak ada yang disembunyikan oleh TNI misalnya. Kalau ini benar-benar merupakan tindakan spontan yang dilakukan oleh oknum, ya sudah, justru dukungan TNI harus lebih penuh supaya memang terungkap siapa yang melakukan, maksudnya bukan hanya pelaku, tapi juga yang membantu tindak pidana itu. Dan termasuk apapun motifnya itu. Yang jelas prosedur itu dilakukan semuanya dan transparan sehingga masyarakat yakin bahwa memang TNI profesional. Ya, memang tadi juga sudah disampaikan Mas Al-Araf bahwa sudah ada niat itu untuk mengusut secara tuntas, transparan dan juga akuntabel. Tapi begini Mas Al-Araf, bahwa sebetulnya kan dugaan atau persepsi publik itu tidak bisa kita bendung. Bahwa adanya dugaan bahwa oknum TNI yang berani bertindak ini karena adanya emotional bonding begitu dengan salah satu paslon, begitu katakanlah dengan Pak Prabowo. Ini tanggapan Anda seperti apa? Meskipun belum tentu kaitannya ke sana. Ya, saya rasa kalau nanti ada motif kekerasan politik hasil investigasi Komnas HAM, maka itu akan menjadi hal yang penting untuk melihat relasi lebih lanjut, Mbak.
Oleh karenanya jangan ditutup motif itu, gitu. Kerja yang dilakukan oleh Denpom silahkan dia bekerja sendiri dan Komnas HAM jauh lebih penting. Jadi saya ingin menegaskan itu, gitu. Kenapa saya ingin meminta Komnas HAM untuk bekerja secara lebih lanjut? Karena kami ini melihat dinamika demokrasi elektoral sesungguhnya sudah cacat sejak awal. Ketika keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ditetapkan, itu menunjukkan bagaimana ruang kekuasaan masuk ke dalam ruang Mahkamah Konstitusi untuk memainkan proses politik elektoral demi kepentingan anak dari presiden misalkan, yang kemudian menjadi maju sebagai wakil presiden. Yang kedua adalah penurunan baliho di beberapa tempat, baik itu baliho relawan 01 ataupun 03 itu, seperti di Bali dan lain sebagainya. Yang ketiga, intimidasi terhadap mereka-mereka yang kritis seperti Presiden BEM UI, si Melki, ataupun Presiden UGM, ataupun Butet sendiri dalam prosesnya. Yang keempat adalah pemanggilan kepala desa di dalam satu proses-proses tertentu yang kemudian diduga dianggap mengintimidasi supaya mendukung salah satu kandidat, gitu ya. Dan kemudian ada peristiwa kekerasan yang terjadi kemarin, itu kemudian membuat orang dan mempersepsikan bahwa demokrasi elektoral kita ini sudah penuh kecurangan, kecacatan, dan masalah. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak menimbulkan kecurigaan yang lebih jauh, maka proses investigasi ini harus dilakukan oleh lembaga yang independen, Mbak. Oleh karena itu, Komnas HAM yang harus bekerja. Kenapa? Untuk memastikan bahwa memang tidak ada ruang kekerasan politik negara. Tapi dengan rangkaian-rangkaian yang tadi terjadi, mulai dari putusan MK, kepala desa yang dipanggil, penurunan baliho, dan lain sebagainya, intimidasi, lalu persoalan yang ada di KPU, dan peristiwa, mohon maaf, dalam debat kandidat ya, paslon 02 ada ajudan yang masih aktif duduk di dalam proses pertarungan politik di TV gitu dan direkam, tetapi tidak ada sanksi gitu. Dan kemudian Bawaslu juga membeli, tidak memberikan sanksi. Nah, Panglima TNI sendiri juga tidak memberikan sanksi, padahal hal itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang TNI. Menurut Undang-Undang TNI 34 2004 clear TNI tidak boleh berpolitik. Oleh karenanya ajudan 02 yang ada di debat itu melanggar dan salah, tapi tidak ditindak gitu. Nggak ada alasan yang membenarkan dia bisa melakukan ikut di dalam proses tim pemenangan itu melanggar gitu. Nah, yang kedua dalam peristiwa ini juga. Nah, oleh karena itu ada konstruksi politik yang harus dilihat dan dibaca dalam rangkaian peristiwa demi peristiwa termasuk kemarin. Dan oleh karenanya kita harus melihat bahwa demokrasi elektoral ini menurut saya sudah penuh dengan dinamika kecurangan dan permasalahan, sehingga publik menjadi pesimis melihat apakah akan ada pemilu yang jujur, bebas, dan luber lagi. Memang pesta demokrasi, tapi yang terjadi adalah pesta demokrasi dengan penuh ketakutan, dengan penuh ancaman, dan sekarang pun dengan penuh dengan kekerasan. Nah, ini yang menurut saya menjadikan demokrasi Indonesia menjadi mundur ke belakang. Banyak media internasional menunjukkan bahwa setelah terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan semua orang menganggap politik elektoral ke depan penuh dengan problematik dan permasalahan serta dugaan kecurangan yang terjadi, dan tentu kekerasan politik seperti ini kalau benar terjadi hasil investigasi Komnas HAM akan semakin menambah persoalan. Jadi oleh karena itu supaya tidak menimbulkan persepsi yang panjang, TNI sebaiknya membuka diri, Komnas HAM bekerja untuk menginvestigasi lebih lanjut. Bahwa Denpom bekerja ya bekerja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Komnas HAM juga harus bekerja. Ini penting untuk memastikan bahwa demokrasi benar-benar bebas dari ketakutan dan bebas dari kekerasan. Karena kita ingin pemilu yang damai. Ya, kita memang menginginkan pemilu yang damai dan setiap masyarakat juga memiliki hak politik untuk memilih nantinya, Pak Andika. Dan tentunya kalau kita bicara mengenai hal ini, maka kita tidak bisa melepaskan dari sanksi yang seharusnya diberikan kepada para pelaku ini. Nah, kalau menurut Pak Andika sendiri, sanksi yang tegas yang memberikan efek jera untuk para pelaku sehingga bisa memberikan ketenangan bagi masyarakat dan masyarakat bisa melihat ternyata memang betul bahwa TNI ini berpihak kepada keadilan. Itu sanksi yang seperti apa, Pak Andika? Ya, sanksi di sini kan memang harus dijelaskan juga secara detail. Seperti halnya waktu kami menangani insiden tabrak lari yang dilakukan oleh seorang kolonel waktu itu. Kan juga kami berikan update setiap minggu, pasal-pasal yang dikenakan dan seterusnya. Di sini pun sama. Jadi penganiayaan ini kan yang jelas terlihat, terekam di video. Nah, ini paling enggak setiap pelaku ini bisa dikenakan pasal 351 KUHP, penganiayaan.
yang apabila korbannya luka berat itu kan ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun. 5 tahun ya. Juga pasal 170 KUHP karena tindakan kekerasan ini dilakukan bersama-sama. Dan apabila korbannya luka berat, maka juga ancaman hukumannya bisa mencapai 9 tahun. Nah, selain itu, karena dari penjelasan korban, ini ada yang kemudian menarik ke dalam asrama, kompi, kemudian melakukan penganiayaan, ini juga berarti ada yang bisa dikenakan pasal 56 KUHP, atau turut membantu sebuah tindak pidana tetapi tidak mencegah atau tidak melaporkan, atau mungkin bahkan pasal 333 KUHP, yaitu merampas kemerdekaan dengan menyekap. Karena tadi korban ini ada yang dibawa ke dalam pos, kemudian dianiaya sampai dengan beberapa lama, yang ancaman hukumannya juga sampai dengan 9 tahun. Jadi ini semua adalah kira-kira pasal-pasal yang berpotensi bisa dikenakan. Nah, yang lebih penting sebenarnya adalah pengawalan, Mbak. Pengawalan selama proses ini. Karena kalau tidak dikawal, berdasarkan pengalaman saya, itu ada saja. Ada saja yang kemudian dalam perjalanannya dimulai dari penyidikan, pasalnya, belum tentu nanti pasal-pasal yang relevan kemudian muncul dalam dakwaan. Nah, begitu juga setelah dilimpahkan oleh penyidik, polisi militer kepada auditor. Auditor ini kalau di peradilan umum itu jaksa, Mbak. Ini juga begitu, juga harus dikawal. Nah, kemudian sampai dengan pelimpahan berkas dari auditor atau kejaksaan peradilan umum ini ke pengadilan. Itu pun harus dikawal. Dan menurut saya juga TNI pasti akan transparan, karena saya tahu komitmen mereka. Saya kenal baik Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, yang memang orang-orang yang memiliki komitmen. Saya yakin mereka akan terus mengawal, dan kita pun publik juga perlu diberikan kesempatan untuk tadi mendapatkan akses dan mengawal, sehingga kami bisa terus menanyakan perkembangan dan seterusnya sampai keputusan final. Iya, betul. Apalagi tadi Pak Richard juga sudah menyampaikan bahwa nantinya akses ini akan dibuka dan TNI akan bekerja sama untuk mengusut secara tuntas. Pak Richard sendiri ada tanggapannya dari pernyataan Pak Andika barusan bahwa pengawalan adalah proses yang paling penting, dimulai dari penyidikan agar pasal-pasal yang relevan itu betul-betul bisa diberikan dan disangsikan lah ya kepada para pelaku sampai nantinya keputusan di pengadilan. Ya, saya sangat setuju itu, Pak. Kita dari kita sudah dapat perintah juga untuk melaksanakan itu selama proses ini akan terbuka. Kemudian kami sampaikan oleh Pak Andika tadi benar, Pak. Karena mekanisme proses hukum di pidana untuk pidana ini yang pertama adalah proses penyelidikan dan penyidikan di POM. Itu dilaksanakan oleh Denpom 4 Solo. Nah, yang saat ini, Pak, kami sampaikan bahwa yang baru diambil keterangan adalah yang diduga pelaku. Nah, bagaimana dengan para saksi? Para saksi kebetulan nanti akan dipanggil, Pak. Akan ada pemanggilan, nanti disitulah akan di-cross-check bagaimana kejadian sebenarnya. Nah, tidak menutup kemungkinan disampaikan Pak Hendrik ada pasal-pasal yang mungkin akan ditetapkan. Contohnya dibilang tadi pasal 351 KUHP. Itu adalah penganiayaan, dan 170 KUHP itu ya pengeroyokan. Tidak untuk kemungkinan yang terjadi. Bagaimana dengan nanti bagaimana yang pasal-pasal junto yang lain itu akan diperiksa, akan disinkronkan dengan keterangan dari pelaku, diduga pelaku, dan keterangan dari saksi. Terima kasih, Pak. Ya, sebelum ke Mas Al-Araf, saya sangat antusias ketika mendengarkan kasusnya dan tadi pun ada pernyataan dari Pak Andika. Biasanya untuk proses penyidikan ini akan memakan waktu berapa lama supaya masyarakat pun akan tetap memantau. Jangan sampai kasus ini nantinya seperti uap saja begitu loh Pak Andika. Ramai di awal, kemudian di tengah atau mungkin di belakang jadinya hilang gitu. Memang ini tidak ada waktu yang fix karena tergantung dari tadi para saksi yang kemudian bisa diperiksa. Kalau kondisinya belum memungkinkan kan juga itu akan sedikit memundurkan waktu pemeriksaan. Tapi yang jelas selama pimpinan dari Kompi B itu sendiri, Komandan Batalion 408 itu sendiri, dan semua jajaran Kodam dan Rem sebagai perwira penyerah perkara kasus ini, dan ke atas bukan hanya Danrem tapi juga Pangdam,
Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima TNI. Selama mereka mengawal, maka saya yakin ini akan berjalan cepat. Karena apa? Karena setiap kali press conference misalnya, update yang mungkin diberikan oleh Kodam Diponegoro ini di Jawa Tengah, setiap kali memberikan update pasti ada pertanyaan-pertanyaan dari media. Dan ini pula lah yang kemudian akan memberikan check and balances. Oh iya, ini masih belum, ini harus dikejar dan seterusnya. Tapi saya yakin itu pasti bisa dilakukan selama akses itu diberikan. Dan saya yakin TNI Angkatan Darat akan memberikan akses itu. Oke, yang terakhir pertanyaan akan saya tanyakan kepada 3 para narasumber dari Pak Andika terlebih dahulu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Menhan dalam hal ini, Pak? Sikap seperti apa? Ya, dalam hal ini memang perwira penyerah perkara tertinggi adalah Panglima TNI. Jadi bahkan misalnya yang disebutkan oleh Mas Al-Araf tadi, kalaupun ada tindak pidana yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertahanan pun, selama itu melibatkan anggota TNI aktif, maka proses hukumnya ada di TNI, Mbak. Jadi Menhan sebagai pengguna anggaran dalam hal ini, ya bisa saja memberikan masukan kepada Panglima TNI untuk melakukan percepatan pemeriksaan dan setransparan mungkin, menurut saya. Ya, Mas Al-Araf, sikap seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh Menhan terkait dalam hal ini? Ya, pertanyaannya adalah bukan sikap apa yang seharusnya dilakukan oleh Menhan. Yang harus dilakukan segera oleh Menhan selaku pelaksana kebijakan pertahanan negara adalah harusnya Menhan melakukan reformasi peradilan militer supaya kemudian kasus-kasus ini tidak diselesaikan dalam ruang peradilan militer tapi dalam ruang peradilan umum. Undang-Undang TNI 34 2004 dan TAP MPR nomor 7 tahun 2000 menjelaskan bahwa kalau ada anggota militer terlibat dalam tindak pidana umum diadili dalam peradilan umum, kalau terlibat tindak pidana militer diadili peradilan militer. Peristiwa kemarin kan sebenarnya peristiwa tindak pidana umum. Oleh karenanya seharusnya yang dilakukan adalah menjalankan mandat Undang-Undang TNI 34 2004 dan tetapkan MPR itu dengan melakukan reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang 3197. Tapi sayangnya Menteri Pertahanan selama ini tidak menjalankan itu. Justru lari ke program-program yang tidak jelas urgensinya, seperti food estate di Kalimantan yang gagal dan justru menimbulkan dampak kerusakan lingkungan. Jadi buat saya Menteri Pertahanan telah gagal di dalam melakukan agenda reformasi peradilan militer. Kasus-kasus seperti ini seharusnya masuk dalam ruang peradilan umum. Karena itu mandat Undang-Undang TNI dan TAP MPR sendiri. Tapi terhambat karena masih ada Undang-Undang 3197 yang belum direvisi. Tugas Menteri Pertahanan yang harusnya merubah itu. Tapi tidak dilakukan. Nah, yang kedua adalah dalam jangka yang pendek karena ruang revisi Undang-Undang 3197 tidak jalan, harus ini masuk peradilan umum. Ya Komnas HAM bekerja berdasarkan Undang-Undang 3999 dan Undang-Undang 26 2000 untuk memperlihatkan apakah ada dugaan kekerasan politik negara di dalam kasus ini. Dan Komnas HAM punya kewenangan itu. Jadi kalau kita tidak bisa masuk peradilan umum, kita bisa masuk melalui peradilan HAM apakah dugaan kekerasan politik negara di situ. Mohon maaf sebelumnya, saya bukan tidak percaya tentang mekanisme sistem peradilan militer, tetapi menurut saya dalam prinsip equity before the law, persamaan di hadapan hukum, harusnya kasus-kasus seperti ini diadili dengan melalui mekanisme peradilan umum itu. Tapi faktanya kan memang masih ada Undang-Undang 397 yang belum direvisi oleh Menhan. Jadi buat saya Menhan gagal di dalam melakukan mandat yang sesungguhnya dan menjalankan kerja-kerja yang tidak jelas terkait dengan food estate tadi itu. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa kita harus melihat bahwa dinamika politik demokrasi elektoral hari ini penuh dengan kecacatan dan saya merasa pemilu ke depan simis akan terjadi secara bebas, damai dan segala macam karena yang saya lihat ada penuh ketakutan dan kekerasan. Meski saya masih berusaha optimis terkait dengan usaha pemilu damai. Kenapa hal ini terjadi? Karena saya melihat rezim memiliki kepentingan yang besar terhadap proses pemilu ke depan karena anaknya maju dalam pertarungan kandidat presiden. Jadi semua orang akan berpikir sudah sulit untuk percaya bahwa pemilu netral karena sesungguhnya kita melihat pemilu udah penuh dengan kecacatan gitu. Dengan sejak keputusan adanya MK 90.
Ya, dengan adanya proses penyidikan dan nantinya juga kami percaya bahwa masyarakat akan terus mengawal proses ini. Kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana nantinya proses pemilu bisa berjalan dengan baik. Kita masih punya optimisme ini bisa berjalan dengan baik-baik. Terima kasih untuk para narasumber yang telah hadir bersama kami pada malam hari ini. Pak Richard Harrison, selamat malam. Terima kasih Bapak dan juga Pak Andika Perkasa. Terima kasih dan juga Mas Al Araf. Selamat malam. Malam. Mbak.